nikmat, tetapi nikmat itu dalam bentuk istidraj untuk Walid al-Mughirah. Sehingga kekayaan Walid al-Mughirah itu kata Ibnu Abbas, ma bainal Yaman wasyam, itu di antara Yaman dan Syam. Apa saja? Az-zu'u wa-quru' wa-tijarah. Ada 3. Jadi perdagangan, kemudian suruh itu pertanian, kemudian tumbuh itu apa? Peternakan. Jadi ternaknya itu di antara sampai dari Yaman sampai ke Syam. Itu kan jauhnya 1.600 km. Itu punya Walid al-Mughirah. Kemudian tanah pertaniannya juga demikian. Itu di antara Yaman dan Syam. Kita lihat sekarang bagaimana Walid al-Mughirah itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita kembali, ada satu di dalam kitab yang dikatakan oleh Ibnu Yasir Burhami. Jadi judulnya Amalul Ibadah Hati. Ini salah satu kitab tasawuf. Apa kata beliau? Ada manusia yang tidak tahu hakikat hidup itu. Dia itu yufakiruna fil ta'am wasyarab wasyahwat. Yang dia pikir cuma tinggal saja. Kenapa? Karena dia tidak tahu hakikat itu apa. Yang dia pikir makanan. Nah, makanannya kapan nanti? Ada minuman, karena minuman ambil. Yang ketiga syahwat. Keinginan dia terpenuhi, ya kapan ya? Maka kalau ada orang ribut-ribut, dia makanan ada karena ini. Ada ribut-ribut kasih jabatan karena ini. Keinginan dia sudah tercapai. Jadi makanan wala yufakiruna fil qimat. Dia tidak berpikir masalah hal gaib setelah dia mati bagaimana. Aneh. Inilah yang ada tafsiran pada Walid al-Mughirah. Dia tidak pikir masalah kehidupan akhirat, dia pikir. Yang dia pikir makanan, minuman dan syahwat ada, keinginan dia terpenuhi. Ketika tiga-tiga ini ada, maka hidupnya sudah nyaman. Dia tidak berpikir nyaman itu terbatas. Waktunya terbatas, sebatas umur manusia. Kalau umur 60 berarti 60 tahun dia cuma menikmati 3 hari. Makanan, minuman, syahwat dia, keinginan dia. Ini tafsiran ini ada pada Walid al-Mughirah. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad ketika mendakwahi Walid al-Mughirah, entah berapa Walid al-Mughirah mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, ana aktsar minka malan wa waladan. Saya lebih banyak harta dibandingkan kamu. Salat setiap hari ibadah saya. Harta dibandingkan dan saya. Salat tidak, ibadah tidak, apa-apa pun tidak. Harta saya lebih banyak dibandingkan kamu. Anak saya lebih banyak dibandingkan kamu. Anak Walid al-Mughirah itu ada 1. Maka Walid al-Mughirah karena nikmat itu ada sama dia semuanya, maka orang-orang memanggil beliau Wahidah. Wahidah itu apa? Apa maksud satu-satunya orang yang kaya dan hebat. Ya. Maka Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, tinggalkan Wahidah itu, biar siapa urus dia. Ya, sekarang kita lihat ayatnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengazab Walid al-Mughirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma yatba'u an azid. Ya, coba diterjemahkan. Kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya. Ya, apa? Dia ingin sekali agar aku menambahnya. Jadi begini, Walid al-Mughirah sudah banyak harta. Dia menginginkan harta itu bertambah lagi. Dia menginginkan harta itu bertambah. Maka thumma ini itu yang dulu ala tawaddil ahwal. Nanti kan ada thumma, ada thamma. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan thumma itu dalam jangka waktu yang panjang. Ya. Kalau thamma itu yang dulu ala us'ah. Us'ah itu begitu luasnya. Maka dalam Al-Quran ketika Allah mengatakan pada Nabi Muhammad, Mara'aita na'imah wa mulkan kabira. Ya Muhammad, kalau kamu masuk ke dalam surga yang begitu luas sekali. Mara'aita na'imah wa mulkan kabira. Kamu seperti melihat nikmat yang tidak pernah menembusnya. Itu kalau sama. Ya. Seperti Allah firman Allah kepada Nabi Musa alaihissalam.
Jadi ketika kamu jalan-jalan bawa sama, ya bawa sama. Arti sama apa? Itu nanti ketika kamu jalan-jalan ikan itu hilang. Jadi tidak begitu jauh dari ikan itu. Jadi artinya apa? Tidak begitu jauh dari ikan. Ada khidir di situ. Jadi sama itu ada luas. Jadi khidir itu ada di sekitarnya. Jadi kalau sama, jadi bukan dekat, tapi ada di sekitar. Ini kalau penggunaan kalimat sama. Kalau sama itu menunjukkan waktu yang panjang. Maka wanita kira dia menginginkan hartanya dalam waktu yang panjang terus bertambah dan dia makin banyak hartanya. Supaya ya itu begini, apa? Ya, karena mengendap. Makanya bakhil itu ada dua. Yang pertama namanya al-bakhil, yang kedua namanya asyuk. Bakhil itu apa? Dia tidak mau mengeluarkan harta untuk membantu orang lain. Ya, harta kamu dia keluarkan, itu namanya bakhil. Sedangkan asyuk, dia tidak mau mengeluarkan hartanya untuk orang lain. Dia ingin menguasai lagi harta orang lain. Itu asyuk namanya. Ya. Jadi ini semua yang lemah. Jadi yang lemah dia menginginkan sekali. Ya seperti tadi dia ingin harta orang lain. Dia ingin hartanya bertambah. Dia menginginkan Allah menambah harta dia. Dijawab oleh Allah. Kalla. Ya coba ini. Kalla saja. Tidak bisa. Ada lain? Tidak sekali-kali ada. Tidak bisa. Jadi kalla ini ada dua. Ada di saja, ada di rana. Zajar itu apa? Zajar itu karena perbuatanmu nggak saya kasih lagi ya Allah. Ya ini ada zajar. Lirada apa? Lirada. Dulu kamu ngomong kamu banyak harta. Dulu kamu ngomong hartamu akan bertambah. Tidak bertambah lagi harta. Ya. Bahkan hartamu akan berkurang. Itu namanya lirada. Ya, jadi kala itu ada dua. Ada penafsir yang mengatakan kala itu digabungkan berdua. Ada saja, ada lirada. Ya nanti seperti ini. Kala la yubadanna fil qamah. Mana kala itu? Lirada. Yang kamu perhitungkan itu ya Abu Lahab. Tidak benar. Kamu dan hartamu akan masuk ke dalam neraka. Tapi kalau dibaca dengan kala saja, begitu jeleknya perangaimu wahai Abu Lahab, kamu akan masukkan ke neraka. Ya. Jadi kalau dimaknai dengan saja, itu maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan begitu jeleknya akhlak, begitu jeleknya perangai sehingga masuk ke neraka. Ini saja. Kalau kala lirada itu kembali ke belakang. Manusia memperhitungkan harta ini akan menolong saya. Kala tidak bisa akan menolong. Ini seperti kata Asmi Waqil. Asmi Waqil mengatakan, saya nanti kalau dibangkitkan di padang mahsyar dengan harta saya dia bisa menolong saya dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu dan hartamu akan dilemparkan ke neraka. Tidak benar itu kata Allah. Itu namanya lirada. Rada itu sama seperti tafri, dia kembali ke belakang. Jadi kata di sini bisa kita terjemahkan dengan apa? Kalau kita terjemahkan kata ini dengan lirada, itu maknanya apa? Wahai Bani al-Qira, yang kamu prediksikan Tuhan kamu akan bertambah, tidak mungkin bertambah. Ya. Kalau kita tafsirkan dengan ini saja, begitu jeleknya peramaimu sehingga kamu tidak pernah saya berikan lagi rezeki kepadamu. Min haitsu la yashkur. Jadi diberi diasah oleh Allah, dia tidak tahu kalau dia sedang diasah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kala. Jadi terserah kita memaknainya. Kalau lirana kembali ke belakang. Kalau ini saja itu begitu buruknya perangai wali al-qira sehingga hartanya semua diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa tidak saya tambah? Ya, jadi kalau di dalam tafsir Jalalain, dalam tafsir Suami, la azimu ala dzalika, tidak saya tambah. Maka yang sudah ada saya ambil kembali dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di dalam Al-Qur'an juga. Ketika seseorang itu falamma farihu bima akhadna bardah. Ketika seorang bangga dengan apa yang sudah dia kerjakan. Kadang lalu bayar harta bertambah lagi. Kadang lalu paham harta makin bertambah. Dibiarkan oleh Allah. Jadi ketika mereka falamma farihu bima mereka itu bangga dengan apa yang mereka dapatkan. Akhadna bardah. Saya ambil dari belakang Allah.
seperti wali akhirah. Wali akhirah dia tiba-tiba umurnya berapa kamu? 70 tahun. Dia menikmati dunia 70 tahun. Kalau dipotong dengan masa balik dia, kan sebelum balik kan tak tahu apa-apa. Apakah boleh tahu atau 15 tahun? Dia menikmati dunia cuma 55 tahun saja. 50. Kemudian setelah itu sengsara selamanya. Ya inilah yang dikatakan oleh Dr. Yasir Fahmi. Wala yufakiru illa ta'am wa syara' wa syahwat. Dia cuma berpikir 3 hal saja. Wala yufakiru al-qibat. Dia tidak pikir hal-hal yang baik setelah nanti bagaimana, di padang mahsyar bagaimana, nanti ketika dihisab bagaimana. Itu tidak dipikirkan. Yang penting makan, nadi berkah. Kemudian keinginan dia terpenuhi, kapan amalnya. Kau sedikit sedang jemaah tidak baca. Alasannya kata Allah, kenapa tidak saya tambah? Innahu kana li ayatina anida. Ya, coba baca. Sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami Al-Quran. Ya, ini namanya jumlah taklil. Jumlah taklil. Taklil itu apa? Allah punya alasan mengazab satu kaum. Allah punya alasan menghancurkan satu kaum. Jadi artinya tidak dihancurkan begitu saja, punya alasan. Tiroya punya alasan kenapa kaum itu buat tadi punya alasan. Bukan semata-mata semua. Dia menginginkan supaya anaknya jadi lemah, anaknya jadi lemah. Itu buat tadi supaya apa? Bisa baca Al-Quran. Dia doa supaya bukan itu buat punya alasan. Bukan tidak punya alasan. Jadi demikian pula ketika Allah menurunkan asal, Allah punya alasan. Ya, Allah punya alasan. Allah menurunkan mewajibkan salat, mewajibkan ini, wajib punya alasan. Ya, jadi bukan tidak punya alasan. Jadi seorang hamba nanti dia tahu ketika dia nanti sudah meninggal bukan karena menjalankan kewajiban, bukan karena meninggal mati, lalu dia ingat. Seperti seorang anak ketika itu mau diuji, itu buat diuji. Benar itu. Nah, saya belum dimalah. Anak itu marah pada orang tuanya. Tempat-tempat bertepi. Tapi ketika ayahnya sudah meninggal, dia sudah menjadi seorang ulama, apa kata dia? Menyokong gara-gara uji di tempat itu karena dia ulama. Menyokong uji dari hari tempat itu dia kecapean. Ya. Baru dia ingat pada orang tuanya. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang kufur, orang musyrik, orang-orang mukmin berbuat maksiat. Ketika dia mau meninggal dunia, dia mau teringat. Karena sawfa ta'lamun, baru dia teringat. Bukan kebaikan, bukan keburukan. Summakanlah sawfa ta'lamun. Nanti di padang mahsyar dia lagi dia. Kenapa sedikit sekali saya berbuat kebaikan? Kenapa saya berbuat penjahat? Kenapa saya berbuat maksiat? Kenapa tidak salah? Kenapa tidak puasa? Yang teringat. Yang berapa lagi? Ini karena li ayatina anidah. Ini ayatina itu bisa dua maknanya. Yang pertama mukjizat, yang kedua Al-Quran. Jadi mukjizat atau Al-Quran. Tetapi ada yang mengatakan itu satu kalimat. Karena mukjizat Nabi yang terbesar itu adalah Al-Quran. Jadi makanya pada suatu hari ketika buku ayat yang di sini ada disebutkan. Jadi Hamid Tanzilul Kitab minallahil azizil alim. Itu wali al-qira ketika mendengar ayat ini mendengar wali al-qira ketika dia mendengar ayat ini. Jadi makanya sehingga dia mengatakan apa? Ini sami'tu kalam min Muhammad laisa kalam, kata dia. Saya mendengar ada bacaan Muhammad tapi bukan bacaan biasa, kata beliau. Ini bukan bacaan biasa. Kemudian dia mengatakan saya mendengar apa yang dibacakan Muhammad itu sebuah keajaiban, kata beliau. Sehingga orang Quraisy mengatakan qad saba'a wali al-qira. Wali al-qira sudah apa? Sudah kembali agama dia, mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tetapi setelah itu dia mengatakan apa? Innahu sahih. Muhammad itu penyihir. Dia menyihir saya sehingga saya itu takut kepada bacaannya. Nah, inilah orang-orang Allah mengatakan innahu kana li ayatina anida. Itu wali al-qira. Dia tahu keajaiban Al-Quran. Dia tahu bagaimana Al-Quran itu bukan perkataan Muhammad. Tetapi apa yang dilakukannya? Anida. Apa itu anid? Anid itu bisa diterjemahkan kufur.
Sehingga yang tadi itu tidak menjadi mubah bagi beliau. Ini mana anidah. Kalau kita lihat di sini anidah apa? Mu'anidah. Mu'anidah ini isim apa? Fa'il. Maknanya apa? Dia orang menentang. Yang menentang Allah, menentang Nabi, menentang Al-Quran. Padahal dia tahu isi Al-Quran tadi. Dia tahu isi Al-Quran itu bukan syair. Dan dia mengatakan kepada mereka itu bukan syair. Karena wali tak benar tahu betul. Jadi tahu betul bagaimana pola-pola syair, dia tahu betul. Dia tahu kalau itu bukan syair, tetapi Al-Quran dan bukan perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dilakukan. Sekarang kita lihat di sini. Anidah itu apa maknanya? Al-inan yang syakuk min kibrin fi nafsi. Kita hati-hati, kita bisa mempelajari cerita Walid Al-Mughirah supaya tidak jadi seperti Walid Al-Mughirah. Kita harus memahami anidah itu apa sebenarnya. Jadi pengarang mengatakan al-inan yang syakuk min kibrin nafsi. Jadi iman itu muncul dari takabur, lun hebat. Maka ketika dia berhadapan dengan Al-Quran, inilah ya, hati-hati. Kalau sudah ada sifat menentang itu muncul dari kibrin nafsi. Jadi kibrin nafsi dia sudah mamlak dari dia. Lu paling hebat, lu paling kaya, lu paling melim, lu paling nyanyi, kalau kaya, itu akan muncul anidah. Satu. Yang kedua, yang bisa ditapai atau anidah itu maknanya yang bisa ditapai. Perangai itu ya, dari jatuh perangai kemana-mana itu anidah namanya. Jadi dari kakek-kakek itu memang seperti itu. Pada datanya bukan itu lucu, ayah itu lucu. Datanya ayah mana ada lucu, ayah itu lucu. Ini namanya apa? Al-yabisu fitabai. Jadi tabiat memang kelebihan, mau keluarga anaknya. Nah itu makna anidah. Sudah, sekarang yang ketiga, apa makna anidah di sini? Au syara satu fil akhlak. Anak etika, itu anidah namanya. Tidak punya etika, tidak punya tata krama, tidak punya akhlak. Itu anidah. Maknanya Allah ini mengatakan, Walid Al-Mughirah tidak saya maafkan karena dia tidak punya akhlak tata krama dengan Al-Quran. Dia menolak Al-Quran. Jadi bagaimana kita bermuamalah dengan Al-Quran? Al-Quran itu dia saling terkait satu sama lainnya. Kalau kita tidak percaya pada satu ayat saja, maka akan terputus. Maka kata orang kafir ini, nu'minu biba'din wa nakfuru biba'd. Kami beriman kepada Al-Quran hanya sebagian saja. Sebagian lainnya hanya berdiri. Maka apa berdiri? Kita juga berdiri mewakili kepada Allah. Tak mungkin itu. Surga neraka, tak mungkin itu. Pada masa sedangkan bumi sudah meledak semua, tak mungkin itu. Sebagian mereka percaya. Apa yang mereka percaya? Cerita tentang kaum terdahulu diceritakan oleh Allah. Ini bagaimana? Bagaimana kaum terdahulu dihancurkan oleh Allah? Bagaimana mereka percaya? Tetapi ketika cerita masa depan, nanti di padang mahsyar begini, di padang mahsyar ada 3 awan panas, Jadi kita jangan jadi seperti orang kafir. Apapun yang diungkapkan dalam Al-Quran kita itu yakin sami'na wa ata'na. Kenapa tidak masuk akal kita? Karena belum bisa dicerna oleh akal. Hanya cerna yang kaya. Ya contoh. Itu kalau seandainya HP canggih hidayah ada pada masa Abu Jahal, maka Abu Jahal akan mengatakan sihir. Kenapa? Dibuka apa? Belum ada dibuka. Kemudian apa? Hanya kata dibaca lagi apa? Ya, kasih. Tapi perkembangan teknologi, perkembangan akal manusia juga, akhirnya manusia apa? Bisa menerima. Punya HP pun kabel. Habis analisa kabel. Akhirnya pertama kita percaya. Kenapa kita tidak percaya? Karena keterbatasan akal manusia untuk bisa yakin terhadap ini. Tapi lama-lama diuji, dia juga apanya. Oh, seperti ini. Kita lanjut. Ya, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, al-khamrul fil aqli. Itu yang dikatakan enak itu anidah tadi. Innahu kana li ayatina anidah. Itu al-khamrul fil aqli, rusak akalnya, rusak akal. Bahkan begini kata di dalam tafsir As-Sa'di, kenapa beliau
ketika menafsirkan ayat baru Allah menceritakan tentang manusia tidak mempergunakan telinganya, mempergunakan matanya, mempergunakan hatinya dari binatang. Bahkan kata Allah baru mereka lebih sesat dari binatang. Dikomentari oleh Imam As-Sa'di, apa maksud lebih sesat dari binatang? Kata Imam As-Sa'di, innal hayawana ya'rifullah. Itu binatang, itu dia Allah, itu Allah. Akal dan pendidikan dan pengetahuan, tapi itu dia Allah Subhanahu wa taala. Yang manusia akalnya, pendidikan pun yang hati pendidikan. Ruangan roh dalam pendidikan apa yang itu pendidikan, tapi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang manusia pendidikan nama tapi menentukan. Kita pujuk Eropa, nyuruh kita bukan, pakai susah. Akal diberikan, pendidikan ada semua ada. Binatang lakukan, bukan binatang. Binatang kalau sudah lapar, dia langsung minta kepada Allah. Binatang kalau sudah lapar langsung minta kepada Allah. Maka ada satu hadis ketika Rasulullah SAW berjalan dengan sahabatnya. Ada seekor burung itu buta, dia kelaparan. Kemudian ketika itu mengeluarkan suara itu banyak diterjemahkan oleh Rasulullah SAW. Kamu tahu apa kata burung itu? Burung itu sedang melapor kepada Allah kalau dia sedang lapar. Apa kata burung itu? Khalaqtani amma wa qad kuntu ash'uru bil ju'i fa at'imni ya Allah. Tahu tidak kepada Allah? Kita jawab dia itu, tajak burung itu belum fiha. Baru dah kita belum fiha. Itu bukan ada pakai apa? Binatang itu bukan kayak apa? Tak pernah dia minta kepada temannya, tak pernah dia minta. Dia selalu minta kepada Allah. Maka ketika karena dia minta kepada Allah, fa'atal jaradu fadakhala ala famihi fabtala'ahu wa syakara Allah. Tiba-tiba datanglah belalang masuk ke dalam mulutnya. Ditelan belalang itu dan dia bersyukur lagi kepada Allah. Terima kasih. Padahal yang diberikan cuma satu belalang. Tak pernah kemudian dia protes. Ya Allah, ingat kau. Dan kali bukan satu belalang itu. Ini ada kepada pada manusia. Manusia ketika dia lapar diberikan sedikit minta Allah, diprotes Allah. Ketika diberikan tadi, urutnya bukan juga dari itu, protes lagi. Ya, kaum sendiri sekali mana dalam hati. Makanya Imam As-Sa'di mengatakan, kenapa manusia lebih bodoh dari binatang? Innal hayawana ya'rifullah. Itu binatang juga kenal Allah. Dia patuh dan taat kepada Allah. Seperti lebah, Ketika Allah berfirman kepada lebah, Anit tasiti minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'rishun. Maka lebah itu mematuhi perintah Allah. Padahal dia tidak punya akal, tapi instingnya baik, sehingga dia buat rumah di 3 tempat. Yang pertama di gunung, yang kedua di pohon kayu, yang ketiga wa mimma ya'rishun, di tempat yang dibuat oleh manusia sedemikian rupa. Hanya tidak kepala ya. Kenapa? Insting dia itu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sekalian itu makna aliyah. Ya. Sekarang kita lihat bagaimana Allah mengasihi beliau selain yang pertama hartanya yang tidak ditambah lagi, bahkan yang sudah ada dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sa'urhimu sa'udah. Ya, aku akan membebani dengan pendakian yang membahayakan. Itu bukan kami. Aku lagi sering. Aku akan membebani. Sudah. Aku akan membebani si wanita merah dengan pendakian yang membahayakan. Dengan pendakian yang membahayakan. Kok asalnya pendakian? Ya. Ini namanya isti'arah makniyah namanya. Isti'arah makniyah. Penggunaan kalimat suku itu apa? Hukum asal. Seorang kalau naik ke atas bukit bagaimana kamu jadi susah? Makin susah ya. Makanya di dalam Al-Quran itu ada namanya takut. Dalam Al-Quran ada takut. Ada takut khasyah. Itu takut paling tinggi namanya khasyah. Takut paling tinggi khasyah. Takut paling tinggi itu ada 2 model. Ada khasyah dia takut gaji cuma 1
Sehingga apa? Ketakutan ini membawa seseorang itu kepada hal-hal negatif. Apakah dia membunuh anaknya? Apakah dia meninggalkan anaknya? Atau tidak mau bertanggung jawab sama anaknya? Satu. Khasyah yang kedua, itu namanya apa? Dia takut sekali kepada Allah. Maka di dalam buku Imam Al-Ghazali, ketika beliau mengatakan, al-khasyatu asyaddu minal khauf. Itu khasyah itu lebih dahsyat dibandingkan khauf. Khauf itu takut. Seorang melihat malu dia boleh buka, dia pipi, dia kesetan, itu khauf namanya. Tapi khasyah lebih daripada seorang takut sekali dia kepada Allah. Sehingga apa kata Imam Ghazali? Al-khasyatu tahmilu ila ibtina. Kemudahan susah tadi membuat dia tenang. Takutnya kepada Allah membuat dia tenang. Kenapa dia salah takut kepada Allah? Salat dia itu membuat dia tenang. Kalau tadi ketakutan dia duit 10 juta untuk menyekolahkan anak 10 anak membuat dia takut khasyatul infak. Sehingga apa? Anak dibunuh, ditelantarkan begitu saja. Ini ketakutan. Salah satunya akan kita bahas dalam al-baik. Baik itu apa? Kesempitan hati. Ya, maka sebagian kita harta banyak, semua banyak, tapi yang sedikit. Tutah, baju-baju kalau udah jalan, tutah. Apakah peramaiannya? Apakah susah hartanya itu tidak pernah bertambah? Itu namanya baik namanya. Di dalam Al-Quran disebutkan, ka'annahu yas'abu fis sama. Orang yang hatinya itu sepi, itu seperti naik ke atas gunung. Coba bawa gunung. Makin tinggi gunung, makin tak nampak. Ya, tak nampak. Makin ini makin sesak napas. Ini samuda. Ini adalah sebuah istiarah yang namanya maghniyah. Penggunaan kalimat samuda, dia saya azab kata Allah seperti orang yang sedang naik ke atas bukit sampai ke atas kambing. Maka kambing hanali ufil kambing lain. Begitulah dinasab wanita mukminah di Allah Subhanahu wa taala. Sa'udhimu. Udhimu maknanya ukalifu maknanya wa'adhimu. Saya azab dia. Saya timpakan pada dia. Samuda seperti orang yang naik ke atas bukit, dia sesak napas. Ya, sesak napas. Makin tinggi makin sesak napas. Sehingga dia mati dalam keadaan sesak napas. Begitulah Allah mengazab wanita mukminah. Jadi bagaimana cara azabnya? Itu pertama kakinya itu di sini disebutkan ashabahu syauqatu fi rijlihi. Jadi di kakinya itu kena lagi ulo ya, lagi ulo DM kena lapak itu bayang kok. Ini begitu juga boleh tak boleh. Maka di sini disebutkan karena yang itu tangannya itu tak bisa diangkat ini zabalah. Ketika falak ma'rafa'at sakata lagi urus tu. Nah, berdoa tu. Jadi wanita al-mughirah diasal oleh Allah seperti orang stroke. Kaki dibuka, kana rijluhu hakulat. Kakinya itu seperti layu. Falak ma'rafa'at sakata. Ketika diangkat kakinya jatuh dari bawah. Ya gimana tu? Kedua harta banyak, kedua harta banyak, ada perniagaan kedua kalau lihat dari buku itu belum dimatikan lagi. Kalau sudah mati nantinya kakak ada kita rumah aku pulang untuk apa lagi? Harta dia pulang kata kita rumah sudah dipisahkan dengan itu. Ya, maka umur dia itu 70 tahun. Jadi dalam proses sawi balaga umur sab'ina. Jadi umurnya itu sampai 70 tahun. Maka Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, kalau dia menentang biarin saja mati dia ada mati. Kita begitu juga. Maka kita tidak sama ketika mendakwahi orang lain. Tak dakwahi tentang mati atau kita ditanya ini alamak itu kami mati kilo. Nanti yang sudah dia bagi kita akan kita kumpul di dalam masa. Anak orang maka tidak pernah orang mukmin tidak pernah rugi. Ketika ditanya oleh orang lain, kita bisa kumpul di dalam masa nanti. Dan dia tidak bisa masuk ke dalam surga sebelum menyelesaikan masalahnya dengan kita. Itu hak dan maka ini namanya kalau di dalam Al-Quran itu amilatun nasibah di ayat berapa ya? Amilatun nasibah itu artinya apa? Kata-kata yang pas. Amilatun nasibah a'malu asai'ah. Jadi perbuatan dia itu perbuatan jahat dia seperti paku yang menancap. Ya, seperti paku yang menancap.
Kita sekarang mendalami orang lain. Setiap kita buat maksiat seperti mengambil paku menancapkan ke apa namanya ke papan. Apa? Tengok kata bilang kok, apa? Tengok hari-hari kalian kok, tengok banyak. Ketika dibangkitkan kepada masyarakat, kita belum minta maaf dulu. Amilatun nasibah, dia merasa mudah. Kenapa? Pakunya banyak sekali paku. Paku yang pertama dia sudah lagi sempurna. Maka bagaimana caranya? Harus cabut dulu paku, baru bisa masuk ke dalam surga. Kalau tidak bisa. Maka kalau orang mendalimi orang lain, tidak bisa dulu masuk ke dalam surga sebelum dia minta maaf. Jadi makanya kita hanya lupa ikut kok baik begini. Ini balik ini kok baik begini. Itu hak kita baik kok boleh baca untuk kita. Dan dia tidak bisa berbuat apa. Sampai paku itu bisa dicabut dengan ambil atau nasib. Maka sebulan kita mengatakan kenapa saya menancapkan paku ini, kenapa tidak saya minta maafnya. Akhirnya orang lain sibuk masuk ke dalam surga, maka sibuk dengan paku tadi. Tapi jauh. Lalu ya Allah Taala ini mudah dalam kamu cari dulu memilih paku ini yang tidak. Kayak dulu cabutnya dicabut. Tapi memang dengan cara kasih yang daripada hukum saya cabut. Oh gimana cara? Itu kayak kembali kita cabut. Ya akhirnya dicabut. Akhirnya paku baik aja tidak ada lagi. Jadi makanya walaupun tidak diminta cabut, dia masuk juga ke neraka. Kenapa? Akibat perbuatan tadi. Makanya harus cabut dulu semua. Kalau nggak bisa. Kau sendiri sebagai itu yang dimaksud dengan satu hiu samuda. Di dalam tafsir Al-Kasyaf itu yang dikatakan oleh Imam Zamakhsyari. Apa yang dimaksudkan samuda di sini? Beliau menafsirkan sau'atibuhu al-aqabah. Saya merasa dia itu seperti orang naik atas gunung. Ya, seperti orang naik atas gunung. Maka kalau kita ingin menafsirkan secara bahasa, itu bagusnya kembali kepada dua tafsir. Tafsir Ibnu Asyur, satu lagi tafsir Al-Kasyaf. Beliau secara bahasa lihat. Maka samuda di sini maknanya apa? Aqabah. Aqabah itu bukit, seperti seorang naik bukit. Maka orang naik apa? Makin lemah makin sesat, makin lemah makin sesat. Itu pendapat Imam Zamakhsyari dalam tafsir beliau Al-Kasyaf. Ini kahir ketika Al-Kasyaf. Ya. Kecuali apa nanti mungkin ada di dalam PDF. Dia saja duit. Yang kita saja tafsir ini kamar juga dulu memang. Pada tajuk bukan apa itu. Mananya bahasa yang malih tidak. Jadi sudah naruh dulu kayak naruh tafsir Al-Kasyaf. Walaupun nanti ada di dalam PDF ada juga tafsir Al-Kasyaf itu ada juga. Ini tafsir bagi penggiat bangsa, orang yang mencintai bangsa, melakukan pendekatan namun dan saraf, pendekatan balagha, maka dekatilah tafsir. Ya, salah satunya ini. Beliau menafsirkan samuda itu apa? Aqabah itu bukit. Ya. Ini kita ambil simpel saja, tidak ambil banyak. Kalau ambil banyak nanti kata ini isti'arah ma'niyah ini sebagai ini banyak sekali. Sekarang kita lihat itu makna samuda. Ya, ini kita baca punya Imam Syafi'i. Masyaqqatun minal azab. Jadi apa susah? Ketika dia azab makin susah. Ketika dia azab makin susah. Allah azab bani al-mubilah karena punya sebab. Jadi makanya kita ini dari sebab-sebab setiap banyak sebab itu jangan kita contoh bani al-mubilah. Makanya Allah mengatakan pada Nabi Muhammad, ya Muhammad, faksusil qasas. Cerita-cerita dalam Al-Quran kamu ceritakan kepada umat supaya apa? Kejadian cerita itu tidak terulang. Begitu juga cerita pada Nabi Muhammad, terulang deh. Cukup balik al-mubilah. Tetapi kita lihat apa? Sekarang muncul balik al-mubilah yang banyak sekali. Liwali al-mubilah. Yang di kepala dia berpikir hidup itu cuma makan, minum dan syahwat saja. Hanya pikir. Dia menikmati dunia ini. Setelah mati kemana dia? Tak punya apa-apa lagi. Anak tak apa-apa lagi. Di akhirat tidak punya apa-apa, di kita tak punya apa-apa. Kau sendiri sedang yang dalam itu. Au jabalan min narin yasqutu fihi thumma yahwi abadan. Ya, ini dalam tafsir Syafi'i. Atau dia itu naik ke sebuah bukit, ya, ke sebuah bukit. Ketika naik ke sebuah bukit, habis bukit itu ada api. Kemudian dia turun sehingga dia masuk ke dalam api. Begitulah bayangan dirasanya oleh Nabi. Setelah naik bukit susah, itu naik itu diibaratkan begini.
diazab oleh Allah sedikit-sedikit sampai ke atas apa? Diturun lagi ke bawah ada api di limpahnya. Yang lebih penasa ada makin kering makin buka, kan makin tenang makin buka. Makanya hartanya habis. Jadi hartanya diserobot oleh orang lain. Anaknya yang 10 orang, yang menolong orang tuanya setiap hari, tinggal 3 orang lagi. Konon 3 orang ini masuk Islam. Tetapi apa? Walaupun dia masuk Islam, dia tidak bisa menolong ayahnya. Maka kalau kita tidak salah, kita ada pembelian. Takutlah menduduk syafaat ayah, nggak bisa. Ayah yang tidak salah, ayah yang kering, seorang ayah yang kering tidak salah. Kemudian dia seperti di ayat tidak, dia menolong Al-Quran, tidak bisa dapat syafaat dari siapapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa melihat nanti dalam tafsir Sawi, ketika Rasulullah SAW ada hadis yang dikutip oleh Imam Sawi. Ketika ada pertanyaan masyarakat fi sakar, kenapa masuk dalam neraka? Kalau lakukan minal musalli, kamu anak ayam, malah tuh miskin, kami tidak memberikan makan orang fakir miskin, ada dikri. Ada satu lagi apa? Satu lagi menolong orang. Maka Rasulullah mengatakan, yang memberikan syafaat itu 5 kata Rasulullah. Yang pertama anak itu, para nabi ini. Makanya Nabi Muhammad dan Nabi lain ada juga bisa memberikan syafaat. Kemudian yang kedua, al-malaikah. Para malaikat punya juga bisa memberikan syafaat. Kemudian yang ketiga, as-salihu, ulul saleh, termasuk anak saleh kita ni. Yang keempat, asyhada, orang yang mati syahid. Ada yang mengatakan mati syahid Uhud, ada yang mengatakan syahid Badar, ada yang mengatakan orang yang dapat pahala mati syahid, bukan syahid. Bagaimana dapat pahala mati syahid? Seorang anak yang meninggal urung guna hijrah, meninggal di peperangan atau diberikan penyakit oleh Allah itu dapat pahala mati syahid. Yang kelima kata Rasulullah, al-mu'min, orang mukmin bisa menolong mukmin yang lain. Tetapi kata Rasulullah, 5 orang ini tidak bisa menolong 3 sifat tadi. Ada orang tidak salah, dia tidak bisa menolong. Ada orang yang kiri, tidak bisa menolong juga. Ada orang yang menolong Al-Quran, tidak bisa dia menolong juga. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini bisa kita lihat dalam hadis Rasulullah. Ada dalam tafsir Sahih. Kaum muslimin sedang mengajar. Kita cukupkan tanya jawab atau kita lanjutkan? Kita tanya jawab saja. Ya. Karena nanti ayat selanjutnya ini menceritakan bagaimana sebelum Walid al-Mughirah diazab oleh Allah. Sebelum diazab oleh Allah, sebenarnya penduduk sudah mulai masuk ke beliau. Sudah mulai masuk. Maka kita jangan jadi seperti Walid al-Mughirah. Ketika penduduk sudah mulai masuk, kita makin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Walid ini begini dia. Penduduk sudah masuk kepada dia. Tapi setelah masuk penduduk karena dia itu merasa dunia orang paling hebat. Jadi makanya kalau sudah ada sifat dengki, ya. Jadi kepada orang itu enggak senang. Dia dengki pada Nabi. Anak tenang dengan Nabi, anak tenang dengan Nabi, anak tenang dengan Quran, anak tenang dengan Allah. Itu kalau sudah ada dengki. Ini ada waktu kira-kira 5 menit. Kalau ingin bertanya kami persilakan. Ada yang bertanya? Ya, syafaat tadi Ustaz. Ya. Ini kan yang bisa memberikan syafaat 5 orang, kecuali kepada 3 yang tadi enggak dikasih, kecuali memang ada izin dari Allah. Tapi kan yang lain juga harus ada izin dari Allah, enggak bisa memberi syafaat kepada siapa. Iya, memang betul. Tapi kalau ini sudah parah yang tiga ini, ya. Yang lain memang harus izin Allah juga. Jadi ketika dia minta izin ya Allah, seperti Nabi ketika melewati di Sirat itu melihat ada orang yang memanggil Nabi Muhammad, ya Muhammad, isma'na ya Muhammad. Ketika itu apa kata Rasulullah? Kamu siapa? Nahnu maqala la ilaha illallah. Kami yang mengungkapkan la ilaha illallah. Nabi Muhammad sudah minta kepada Allah. Ya minta. Ya Allah berikan syafaat. Oh tidak bisa Muhammad. Awalnya hanya dibayar. Mereka tidak salah. Mereka tidak ingin mereka. Tapi mereka mengucapkan la ilaha illallah. Betul kata Allah. Mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak salah. Nabi mau minta lagi. Sehingga diizinkan oleh Allah. Jika izin. Nah, yang lain itu juga sebenarnya izin dari Allah maksudnya begini. Seorang anak dia kenapa bisa? Nah, ini ada
Ada cerita seorang anak yang meninggal dalam kandungan ibunya, atau ketika lahir ke dunia meninggal dunia. Nanti di padang mahsyar itu ayah dan ibunya, kalau dalam hadis kita bisa melihat dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik, kedua anak ini atau ketiga anak ini memegang bunda ayahnya. Ya, maaf kita lewat sini mak, kita lewat sini mak. Ketika itu Pak ini tidak dihisap, tidak melewati sirat, sampai ke depan pintu surga, ditanya oleh malaikat, hajisan sirat, kamu melewat sirat? Sirat itu apa masih tidak tahu. Apakah kamu sudah dihisap? Saya tidak tahu juga. Kamu izin siapa? Dijawab oleh orang tuanya, izin anak saya. Malaikat bertanya, kamu izin siapa? Izin dari Allah. Maksud izin dari Allah. Jadi izin seorang anak itu kalau dia meninggal sudah dapat izin. Nah, izinnya sudah ada, bisa menolong, itu maksudnya. Tetapi orang masuk ke neraka yang tidak salah, harusnya kayak ya Allah, dia ya Allah. Tapi kalau anak itu sudah ada izin dari Allah, ada izinnya mereka. Setiap anak yang meninggal sudah dapat izin dia untuk menolong orang tuanya. Setiap anak menghafal Quran sudah diberikan izin oleh Allah untuk memberikan baju kepada orang tuanya dan mengajak orang tuanya masuk ke dalam surga. Itu masuk izin. Jadi antara izin secara lisan ini tidak, karena ini. Jadi seperti begini. Kalau ada orang tuanya ini di sini, maka kalau ada orang tuanya tidak miskin dan lain sebagainya, langsung potong saja ya. Mau bolehnya potong, nah izin itu maksudnya. Jadi bukan minta izin langsung tidak. Tapi kalau salah tadi harus izin langsung. Jadi Allah nanti. Nyona kerja nanti. Karena Allah sudah pernah mengatakan kepada surga, tidak boleh masuk ke dalam surga kata Allah al-wakhiru mungkin dengan mana surga. Jadi baca kata orang mungkin. Oh ya Allah nanti. Karena kiri itu berhubungan dengan Allah. Salat itu berhubungan dengan Allah. Mengeluh-eluh Al-Quran itu berhubungan dengan Allah. Jadi insyaAllah pertemuan selanjutnya kita akan lihat hidayah pertama yang sampai ke balik takbir, tetapi tidak dia respon sehingga dia mati